Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak masdar dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan yang berarti bacaan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz Al-Quran bukanlah mustaq dari qara'a, melainkan isim alam atau nama sesuatu bagi kitab yang mulia, sebagaimana halnya nama Taurat dan Injil. Selanjutnya, mengenai definisi Al-Quran yang dikemukakan para ulama, antara lain, yang pertama menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Di dalam bukunya, Itmam Al-Dirayah menyebutkan, Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menantangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. Yang kedua, menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang ketiga, menurut Asy-Syaikh Muhammad Al-Qudari Beg, dalam bukunya yang berjudul Usul Al-Fiqih, Alkitab itu ialah Al-Quran, yaitu firman Allah SWT yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis di dalam suatu mushaf antara kedua kulitnya, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun fungsi Al-Quran dalam agama Islam, yang pertama Al-Huda sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Al-Furqan sebagai pemisah. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai keajaiban Al-Quran di dunia lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Al-Ashifa atau obat. Di dalam Al-Quran, keajaiban Al-Quran di dunia nyata disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tapi bisa juga penyakit mental ataupun psikologis. Adapun fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, yang pertama sebagai petunjuk jalan yang lurus. Yang kedua merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menjelaskan kepribadian manusia dan membedakannya dengan makhluk yang lainnya. Yang keempat merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Yang keenam, Al-Quran dapat memantapkan iman seseorang. Dan yang terakhir, tuntutan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Adapun fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu, yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu hukum, yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, dan ilmu pendidikan Islam.